Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang microservice. Jadi pada beberapa video sebelumnya kita sudah mencoba membuat beberapa layanan, ada layanan produk, kemudian ada layanan pengguna, ada layanan keranjang, ada layanan em, apa lagi satu lagi ya, layanan produk, layanan keranjang, layanan pengguna, layanan review gitu ya. Kemudian kita juga bikin aplikasi utamanya. Nah, kurang lebih eh, arsitektur yang dibangun adalah seperti ini kurang lebih ya. Jadi ada masing-masing layanan atau service gitu ya yang menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda, punya stack sendiri ya, berdiri sendiri dan idealnya punya database sendiri gitu. Walaupun secara implementasi bisa jadi memang ada sharing database gitu ya, atau mungkin ada hal yang lain gitu ya. Tapi idealnya aplikasi itu adalah independen gitu. Layanan tersebut adalah independen. Nah, biasanya kalau kita belajar ngomong tentang service, tentang microservice gitu ya, itu atau aplikasi secara umum itu biasanya saat ini teknologi modern untuk mengemasnya itu menggunakan kontainer. Ya. Jadi kesempatan kalian kita akan coba bungkus masing-masing aplikasi ini menggunakan kontainer ya, sehingga saat kita melakukan perpindahan data gitu ya akan lebih fleksibel ya. Sorry, pemindahan aplikasi akan lebih fleksibel misal dari sisi development ke deployment gitu ya. Kita cukup menjalankan kontainer tersebut, kemudian kita akan apa tuh namanya langsung bisa menjalankan ya. Bagi teman-teman yang masih kesulitan tentang atau kurang memahami tentang kontainer gitu ya, ada videonya nanti saya akan sertakan di deskripsinya. Nah, salah satu teknologi yang umum digunakan saat ini adalah Docker gitu. Jadi kita akan coba gunakan Docker untuk membuat image dari aplikasi kita. Dari image tadi kita akan bisa bikin kontainer-kontainer. Nah, kita akan bikin image pertama kali adalah layanan produk ya, layanan produk di sini. Jadi kita akan coba membuat image gitu ya, yang mana nanti dari image tadi kita akan apa ya? Kita akan buat kontainernya ya. Jadi akan lebih lebih mudah gitu dalam mengemasnya, mengisolasinya. Nah, kita akan coba kembali lagi ke codingan yang sudah pernah kita bikin ya. Jadi di sini ada product app di sini ya. Di mana product app itu di sini ada node modules, gitu ya, modul-modulnya, package-package-nya ada banyak sekali di sini. Ya, kemudian ada apps.js adalah aplikasi utama kita ya yang sudah pernah kita coba bikin. Jadi ada dua endpoint, product dan product ID ya, search by product ID gitu. Kemudian bukan search ya, apa ya namanya ya, get data, get product by ID-nya gitu ya. Kemudian di sini ada juga package.json ini dia akan menyimpan ini ya dependensi yang kita pakai ya. Misal kita pakai cuman Express gitu. Kalau misal kita pakai library yang lain, package yang lain ya nanti akan disimpan di sini. Nah, idenya adalah kita membuat namanya adalah Docker file ya. Jadi Docker file itu adalah file ya, file text yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi dari image yang kita bangun ya. Sekali lagi kalau masih kesulitan atau belum familiar dengan Docker container gitu ya, Docker file ya nanti teman-teman bisa belajar terlebih dahulu. Nanti akan saya sertakan juga sudah ada videonya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah membuat Docker file di folder product app ini ya. Kita coba bikin Docker file ya, seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar apa ya? Logo Docker ya. Jadi kayak ikan paus gitu ya, ikan besar yang di atasnya ada kontainer ya. Jadi tapi pastikan teman-teman menginstal Docker terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita developnya di laptop gitu ya, yang menggunakan Windows, search aja Docker Docker desktop gitu ya, Docker desktop di Windows gitu. Saya kira banyak ini apa namanya tutorial cara instalasinya. Jadi dalam Docker file itu akan menyimpan konfigurasi-konfigurasi yang akan kita pakai. Nah, ini dia akan meminta pertama kali ada namanya base image. Base image itu adalah image landasan gitu ya. Jadi saat kita membuat Docker file itu harus ada image-nya gitu, image bawaannya ya. Kita image itu bisa sistem operasi gitu ya, atau aplikasi gitu ya. Kalau misal kita pakai Node.js ya kita langsung spesifikkan saja gitu ya. Image-nya atau base image-nya adalah Node.js ya. Jadi kalau teman-teman misal tulis di
browser ya, di browser Docker Hub gitu ya. Di sini teman-teman akan masuk di sebuah repository Docker image yang mana ini banyak sekali kontributor di sini ya, baik perusahaan-perusahaan besar maupun individu ya, mereka bebas untuk saling sharing image mereka, ya, aplikasi mereka dibungkus menjadi suatu image gitu ya. Jadi misal di sini ada TensorFlow, PyTorch gitu ya, banyak sekali ya. Di sini teman-teman bisa search gitu ya, Redis, uh, Neo4j. Misal kita ingin belajar database graph gitu ya, graph database gitu ya, kita bisa install ini gitu ya. MySQL database ya dan sebagainya. Nah, ini juga ada namanya Node.js, nah, ada Node gitu ya. Jadi kalau kita ada keperluan untuk ini ya backend, kita cukup gunakan ini ya, Node ini ya, Node ya. Di sini ada tag-nya, tag itu semacam versinya gitu ya. Di sini ada banyak versi ya, ada versi yang kecil, besar dan sebagainya, termasuk ininya gitu ya. Apa tuh namanya? eh rilisnya gitu ya. Oke, note-nya macam-macam ya, note 20 tergantung ya. Jadi ada note versi 18 gitu ya. Nah, oke, nah tonton boleh bebas gitu ya, pilih ya. Mungkin kita cari atau gunakan note eh, yang kecil saja gitu ya. Kita misal gunakan eh, versi bebas gitu ya. Misal kita pakai 14 gitu ya. Jadi dalam Dockerfile itu yang pertama kita lakukan adalah gunakan perintah namanya from ya. Jadi ada beberapa perintah-perintah di Dockerfile itu yang teman-teman harus pahami gitu ya. Ada namanya from, ada copy, ada wokdir, ada cmd, ada apa lagi nih? Expose dan sebagainya ya. Itu teman-teman eh, tadi ya kalau masalah masih belum familiar nanti bisa pelajarin gitu. Ada studi kasus bagaimana deploy aplikasi tapi bukan bukan Node.js sebenarnya ya, tapi Python dan PHP ya, tapi sebenarnya nggak jauh beda gitu ya. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah kita panggil atau gunakan base image-nya. Misal namanya adalah Node gitu ya. Node versi 14 gitu ya. Bebas ya, teman-teman bisa pakai berapapun. Jadi ini kita bisa gunakan namanya adalah base image-nya ya. Base image-nya adalah kita gunakan Node.js gitu. Kemudian selanjutnya kita akan set ininya working directory. Sebenarnya tidak harus ya, set working dir gitu ya. Jadi maksudnya kita ingin bikin folder khusus gitu ya, yang mana itu nanti akan sebagai directory utama kita gitu ya. Jadi kita bisa gunakan perintah namanya adalah workdir ya, workdir ya. Misal kita taruh di slash app gitu ya, atau root app gitu ya. Jadi berada di folder app nanti ya, aplikasi, atau bebas ya, teman-teman bisa kasih nama apapun juga boleh ya. Yang pasti kita membuat working directory ya, directory itu folder gitu ya, folder yang mana nanti aplikasi-aplikasi ada di dalam folder tadi. Selanjutnya kita akan coba copy, kita nggak copy semuanya ya, tapi kita nggak akan copy node modules ini ya, karena itu besar sekali ya. Jadi kita yang perlukan hanya ngopi ini ya, package.json ya, atau ini juga boleh kita copy dua-duanya ya. Kita copy ini karena ini merupakan file konfigurasi untuk penyimpanan dependensi ya. Dari sini kita cukup jalankan npm install tadi itu ya, yang sebelumnya di sesi sebelumnya kita pernah coba, maka dia akan menginstal dependensi-dependensinya dan membuat folder namanya node modules. Jadi sebenarnya kita nggak perlu install node modules secara langsung ya. Jadi kita cukup pastikan kita mengcopy file JSON-nya ini. Jadi kita bisa copy ini ya, copy ini ya, JSON ya, package JSON-nya ya, package JSON-nya ya, package JSON-nya ya. Oke, kita copy, kita menggunakan perintah copy ya, kemudian copy package. Nah, di mana package di sini ada dua file ya, package log sama package saja. Jadi kita bisa kasih bisa tulis keduanya atau kita kasih bintang gitu ya. Artinya semua package yang mana dia .json itu akan di copy gitu sih. Nah, kita ingin copy kemana? Kita akan copy ke working directory tadi ya, yang sudah kita bikin. Jadi saya kayak kita bikin folder namanya app di dalam ini ya, root-nya itu ya, kemudian kita copy file JSON-nya. Kalau sudah, sekarang kita coba install dependensinya ya, install dependencies-nya ya. Ya. Jadi kita akan gunakan perintah npm install ya. Kalau npm install itu adalah menginstal
dependensi yang berada di package JSON ini tadi. Ya, kalau dalam Dockerfile kita gunakan perintah namanya run. Ya, run itu untuk menjalankan ya ini ya di dalam kontainer tadi gitu ya, menjalankan atau ya biasanya digunakan untuk instalasi dependensi gitu ya. Jadi kalau misal di Python, biasanya kalau kita install kan menggunakan pip ya, pip install. Nah, maka kalau kita coba install dependensi di Dockerfile, kita bisa gunakan run pip install gitu ya. Nah, kalau di sini kita cukup gunakan run npm install gitu ya, npm install seperti ini. Ya. Jadi setelah ada file JSON-nya, dia akan diinstal ini package-package-nya yang berada di sini di file ini. Ya, ini kebetulan karena cuma satu ya. Kemudian dia nanti akan membuat folder namanya node modules. Jadi kita tidak perlu spesifik mengcopy semua karena banyak banget ini ya filenya, nanti lama banget jadinya. Ini satu folder isinya bermacam-macam. Termasuk teman-teman kalau misal bikin codingan gitu ya mau ditaruh di GitHub gitu ya atau semacamnya, biasanya kita nggak perlu memasukkan node modulesnya. Ya, jadi besar banget, bisa sampai ratusan MB gitu ya. Jadi kurang kurang cocok gitu. Kita cukup cukup install dependensinya dari file ini tadi ya. Kemudian setelah ini kalau sudah selesai ya kita bisa jalankan sebenarnya. Tapi kalau di sini tadi ya, di sini tadi di microservice ini untuk produk ini, lain produk kita berada di port 5000 ya. Sebenarnya kita bisa ini ya namanya expose gitu ya, expose 5000 artinya port yang akan kita pakai adalah 5000. Walaupun saat kita mau menjalankan ini ya itu kita harus saat membuat kontainer kita harus mapping portnya tadi gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke pendefinisian bahwa kita akan pakai port 5000 ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini expose port gitu ya. Selanjutnya kita akan jalankan aplikasinya. Nah, kita bisa gunakan perintah cmd gitu ya, di mana di sini saat kita menjalankan di terminal kan kita biasanya menggunakan node node kemudian app.js ya, sehingga di dalam sini ada perintah namanya adalah node kemudian app.js ya. Jadi menjalankan perintah node dilanjutkan dengan app.js ya. App.js itu ya file app-nya ini. Oh iya, ini belum di copy ya. App.js-nya ini ketinggalan. Jadi kita copy terlebih dahulu ya. Oke, kita minta taruh di sini ya. Ini kita bisa tulis copy app.js ya. Oke, nah, misal kita copy app.js ke app. Ya. Karena di folder app tadi kita hanya punya file JS-nya saja ya. Jadi nggak punya file utamanya gitu ya. Nah, kalau filenya banyak ya kita bisa, atau foldernya banyak ya kita bisa copy all gitu ya, copy all gitu ya. Tapi node modulesnya tetap di exclude ya, artinya biar tidak perlu masuk dalam image yang kita bangun ya. Oke, saya kira seperti ini cukup ya. Eh, oke, ini saya save. Selanjutnya apa yang dilakukan? Selanjutnya adalah kita akan coba eh, jalankan gitu ya, apa ya, build gitu ya, build. Jadi di dalam Docker itu kita gunakan perintah namanya eh, build gitu ya. Build ini digunakan untuk membuat Docker image gitu ya, buat Docker image. Jadi caranya cukup sederhana ya. Jadi kita masuk di terminal di sini ya. Terminal ini saya masuk di folder product app ya, cd product app ya. Oke, sudah berada di sini ya. Nah, kita clear dulu. Kita akan gunakan perintah namanya adalah docker build gitu ya. Docker build minte ya. Teman-teman bisa baca panduannya atau banyak tutorial untuk ini ya, membuatnya gitu ya. Kemudian kita akan coba kasih nama dia adalah product app ya. Versinya misal kita masih versi 1. Kemudian eh, titik berada di current directory ini ya. Jadi kita akan coba jalankan perintah ini ya, docker build ini dari
Docker file ini gitu ya, yang namanya nanti akan menjadi produk admin eh, V1 gitu ya. V1 kalau kita jalankan. Oh, saya lupa Dockernya belum dijalanin ya. Oke, sebentar. Oke, kita pastikan Dockernya jalan dulu ya. Oke, sebentar. Ya, ini errornya gini ya. Docker daemon is not running ya. Artinya ya Dockernya belum jalan gitu ya. Kita nggak bisa gunakan perintah Docker itu ya. Ya, atau teman-teman bisa kalau sudah pernah install, di sini ada perintah namanya Docker ya. Oke, kalau dijalankan ini banyak ini agak berat memang Docker ini, Docker desktopnya ini. Nah, ini ya, di sini Docker ini ada banyak perintah-perintah gitu ya. Ada kayak Docker run, Docker exec, ada PS, Docker build, dan sebagainya, macam-macam ya. Ya, jadi banyak perintahnya sebenarnya ya. Tapi yang kita pakai adalah Docker build ini. Docker build ini digunakan untuk build image gitu ya dari Docker file. Oke, ini sepertinya, oh ntar masih ini ya, starting. Oke, udah aktif. Oke, kita ulangi lagi. Docker build gitu ya, kita jalankan. Oke, ya dia akan ya membuat image gitu ya, buat image. Tergantung ya, ini bisa jadi cukup waktu yang lama karena dia juga butuh internet ya, butuh install dan sebagainya. Oke, nah ini udah selesai cepat ya karena saya udah pernah pakai image ini ya, Note 14 ini ya. Jadi eh, akan lebih cepat gitu ya. Oke, kalau sudah seperti apa, kita akan coba Docker image. Docker image di sini akan menampilkan semua image yang ada. Nah, ini yang terakhir ini ya. Ada product app, ukurannya ya baru dibikin ya. Tagnya V1 tadi ya, karena kita titik 2 V1 itu maksudnya tagnya gitu atau versinya. Ukurannya 916 MB. Oh, kelihatan besar ya, karena tadi dalam Docker itu dia nggak cuman mengcopy kodenya. Kalau kodenya ini sih kecil sekali ya. FJS ini kecil sekali. Tapi kita mengcopy semua environment-nya, ya dependensinya, kemudian semuanya gitu ya, Node.js-nya dan sebagainya. Ya, jadi terlihat besar dia memang besar ya, hampir 1 giga ya. Ya. Tapi enaknya ketika dia sudah berjalan ya, kita akan dengan mudah untuk memindah tadi gitu ya. Oke, ini udah berhasil ya, kita coba clear. Kita akan coba bikin kontainer dari image tadi ya. Saya tidak akan menjalankan aplikasi secara manual node.app tadi enggak ya, tapi kita akan coba jalankan dari kontainer gitu ya. Oke. Cara menggunakannya kita bisa gunakan perintah docker run gitu ya, docker run ya. Oke, misal namanya adalah docker run kemudian minde itu dia berjalan di proses di background, sorry, di background, jadi nggak di terminalnya langsung gitu. Kemudian minpay portnya adalah tadi 5.000, jadi kita default tulis 5.000 aja, port 5.000 mapping ke 5.000 tadi ya. Jadi ini 5.000 yang nanti bisa diaksesnya, ini adalah 5.000 dari environment di image-nya tadi ya. Kemudian nama image-nya gitu ya, nama image-nya tadi adalah apa tadi, produk app V1 seperti ini. Ya, seperti ini aja ya. Oke, kalau kita jalankan, oke, coba kita cek kontainer yang sudah berjalan, Docker run, Docker PS. Ya, ini sudah berjalan ya di sini. Ini ya. Bentar, ini saya bisa dulu ini di close dulu aja ini. Oops. Close ya tadi ya. Ini tadi ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. eh,
ini adalah nama image-nya, ini nama kontainernya ya. Karena kita nggak ngasih nama spesifik ya, dia akan memberikan dua nama unik gitu ya, yang mudah dibaca gitu ya, yang pedantic, Vestel gitu ya misalnya. Di port 5000. Sekarang kita akan coba buka browser. Oh, kita nggak buka browser ya. Buka ini ya, apa tuh namanya? Eh, kita buka eh, apa tuh namanya? Saya kok lupa ya. Postman ya, Postman. Oke, sebenarnya kita juga bisa cek di ini ya, di mana? Di browser ya. Sebenarnya kita coba ya produk gitu ya, pastikan bahwa dia berjalan gitu ya. Localhost portnya 5000, ini ya, produk kayak gini. Ah, oke, ini kecil banget. Nah ini udah muncul ya. Nah ini udah muncul nih ya. Tanpa tanpa menjalankan aplikasi Node.js secara langsung ya dari terminal ya. Ya, kalau kita eh, tambahkan ini ya, parameternya adalah ID-nya gitu ya, maka dia akan menampilkan ID-nya saja gitu ya, ID-nya saja kayak gitu. Nah itu eh, sudah berhasil ya, sudah berhasil ya, tanpa kita menjalankan. Nah kita akan coba matikan ininya, coba dulu ya, kita matikan Docker stop. Sebentar agak nge-lag ya, berat. Docker stop kontainernya gitu ya, kontainernya tadi misalnya namanya ini, atau kita bisa ambil 3 digit dari namanya tadi ini. B15 seperti ini. Oke. Oke, sebentar. Lagi ini soalnya berat. Oke, udah ya. Kalau kita coba cek Docker PS, salah. Docker PS. Nah, di sini sudah tidak muncul, tidak berjalan, gitu ya, tidak berjalan. Jadi kalau kita coba masuk di sini, kita refresh, dia nggak akan muncul, gitu ya. Dia nggak akan muncul. Nah, kenapa? Karena nggak jalan servisnya. Ya. Jadi kita cukup mudah ya buat kontainer, jalankan, matikan kayak itu. Semudah itu gitu, kayak switch turn on turn off gitu aja sih. Switch inti ya, switch mati nyala gitu aja sih. Semudah tadi gitu, tanpa kita harus nginstal JS-nya dulu, Node.js-nya dulu gitu ya. Kemudian nginstal misal database-nya dan sebagainya. Kita cukup pokoknya image tadi jalan gitu ya. Image tadi berhasil ya, kita langsung bisa bikin kontainernya. Jadi ya semudah itu gitu ya. Sekarang kita coba start ya. Ini kita start tadi. Oke, kalau kita lihat Docker PS, oke, dia sudah jalan ini, sudah ada. Kalau kita coba refresh di sini, nah dia bisa berjalan lagi dia ya. Atau misal kita bisa gunakan Postman gitu misal. Ini Postman. ehm, oke, sudah muncul ya Postman-nya ya. Bisa kita coba port 5000 produk ke satu ini misalnya ya. Jalankan. Ya dia juga berjalan ya, berjalan. Jadi servisnya udah berjalan ya. Jadi API atau endpoint-nya tadi yang sudah di-provide itu bisa dikonsum nanti pihak ketiga gitu ya, pihak lain gitu ya, atau aplikasi yang lain gitu ya. Dalam hal ini adalah aplikasi utama tadi. Tapi poinnya adalah kita sudah bisa membungkus aplikasi kita, layanan produk tadi ke dalam sebuah kontainer. Kita menggunakan Docker tadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan kita akan coba lanjutkan ke aplikasi-aplikasi atau layanan-layanan lainnya. Kita akan coba bungkus itu menjadi Docker Image. Oke, terima kasih semuanya dan selamat mencoba. Semoga bisa dipahamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.